Assalamualaikum Selamat warahmatullahi wabarakatuh, Bu Atika. sore. Iya, selamat sore Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Budi? Alhamdulillah kabar baik, Bu. Cuman di sini, Bu, saya ingin bercerita sama Ibu dan ingin mencari solusi, Bu. Saya yakin misalnya Ibu dapat membantu saya atau ingin sekali masalah yang saya hadapi ini ditemukan solusinya, Bu. Iya, harapan Bapak dari percakapan kita ini bagaimana Pak? Saya memiliki harapan besar ketika dari hasil percakapan ini nantinya bertemu dengan Ibu. Saya berharap masalah yang saya hadapi sekarang yakni dapat terselesaikan, Bu. Boleh izin bercerita, Bu, tentang masalah saya? Iya, silakan Pak bercerita Pak. Ya. Ini, Bu, saya kan di sekolah saya, ini saya kan tergolong masih guru junior, Bu. Karena memang istilah ini masih digunakan di sekolah-sekolah dikarenakan usia yang saya masih muda kategori sekolah, terkadang apa saja yang saya sampaikan, misalnya apa yang ingin saya gambarkan di rapat guru, ide-ide, ataupun dalam diskusi, seakan-akan diabaikan, Bu. Kadang bercerita dengan sesama teman, rekan sejawat guru, kadang ide-ide yang kita sampaikan itu kadang dianggap tidak cocok untuk diterapkan dengan alasan mungkin karena mungkin saya kurang pengalaman, katanya kurang pengalaman, masa kerja yang masih sedikit. Jadi kadang saya jalan di tempat. Jadi saya kadang mau menyampaikan ide untuk sekolah, ide untuk siswa, kadang jadi agak malu-malu jadinya karena memang guru-guru kebanyakan mengabaikan gitu, Bu. Karena saya ini masih muda, jadi kurang pengalaman, jadi tidak tahu banyak tentang mengembangkan siswa dan mengembangkan sekolah, Bu. Jadi saya jadi agak sedikit minder, Bu, dengan keadaan ini. Padahal Bapak merasa mungkin Bapak punya kekuatan lebih ya untuk maksudnya Bapak kemampuan lebih dalam memberikan kemajuan untuk sekolah ya Pak ya. Iya, Bu. Saya Bapak sebenarnya rasa karena saya masih energik ya, Bu, saya masih ingin melakukan yang lebih atau banyak untuk mengembangkan sekolah. Karena memang masih fit, masih semangat, tapi kadang dianggap guru lain sebagai pencitraan, katanya masih muda, tidak tahu banyak, udah lah itu katanya enggak. Jadi saya merasa jadi tidak bergerak banyak, jadi saya terbatasi oleh kata-kata guru senior, Bu. Bagaimana saya ingin mendapatkan solusi bagaimana agar memang saya itu didengarkan sama seperti guru lainnya. Jadi kita memiliki posisi yang sama, Bu, dianggap dalam menyampaikan pendapat. saya lihat pun Bapak cukup potensial ya untuk memberikan ide-ide dari tadi percakapan kita ya Bapak. Tentu kan Bapak punya potensi atau pemikiran yang kreatif sehingga Bapak ingin memberikan sentuhan baru di sekolah itu. Saya rasa seperti itu ya Pak ya. Eh, Iya, punya ide-ide baru gitu yang hanya saja tidak berterima oleh rekan-rekan guru yang lain gitu karena Bapak dianggap masih baru, belum berpengalaman. Padahal mungkin mereka tidak tahu bahwa ide baru itu mungkin bisa saja dikolaborasikan dengan hal-hal yang terjadi saat ini di sekolah Bapak. Gitu ya, Pak ya. Kalau tidak iya, Bu. salah-salah tangkapan saya seperti itu gitu. Jadi yang membuat Bapak tidak nyaman tadi poinnya yang Bapak merasa tersudutkan atau terabaikan gitu ya, Pak. Iya, Bu. Saya kadang diabaikan karena memang kadang pendapat saya itu kadang ditutupi oleh pendapat-pendapat guru lainnya karena dianggap pendapat saya itu tidak cocok untuk diterapkan dengan berbagai alasan. Salah satunya memang diabaikan karena memang mereka kurang yakin dengan yang saya sampaikan karena hal-hal baru yang mungkin mereka akan menganggapnya tidak cocok, Bu, gitu. Jadi saya jadi agak sedikit apa ketika ingin membuat hal baru di sekolah. Kepala sekolah juga lebih mendengarkan kadang guru senior juga. Jadi saya daripada saya nampak-nampak muncul-muncul terus-menerus nanti seakan-akan apa, jadi saya hanya berdiam diri aja, Bu. Jadi selama saya berdiam diri jadi masalah buat saya. Iya. Jadi dari yang saya perhatikan Bapak ketika diabaikan ya, saya simpulkan sedikit ya Pak.
Bapak merasa jadi minder gitu ya Pak, sehingga Iya, Bapak menyendiri, jadi tertutup, jadi Bapak lebih baik diam karena daripada Bapak berbicara juga tidak akan eh, didengarkan begitu ya Pak ya. Eh, Menurut Bapak, apa rencana yang akan Bapak lakukan dengan permasalahan ini? Misalnya yang terlintas di benak Bapak, eh, kalau saya buat seperti ini bagaimana ya gitu. Kalau saya buat seperti ini bagaimana ya? Dari solusi yang bisa Bapak pikirkan sendiri apa kira-kira Pak? kalau menurut saya Bu, kemarin saya pernah dalam apa saya berpikir sejenak, bagaimana kalau saya apa ya, mendekati atau berkomunikasi dulu dengan guru-guru senior ini. Saya mencoba dulu berteman, karena mereka itu sesama guru senior itu kadang hanya berteman sesama mereka. Jadi saya berusaha mendekat saja lah, walaupun saya misalnya diabaikan, saya berusaha tetap menjalin komunikasi, mendengarkan dan sama-sama oh, mendengarkan apa yang ingin mereka sampaikan idenya, dan jika dimungkinkan saya ingin memasukkan ide saya ke dalam ide-ide mereka juga. Mudah-mudahan nantinya mereka mau menerima di luar konteks resmi, misalnya dalam rapat atau hal lain. Jadi mendekatkan secara personal guru-guru yang memang dianggap vokal atau aktif. Saya rasa solusi Bapak itu cukup eh, bagus ya Pak. Maksud saya seperti ini. Kalau bisa saya sedikit saran kan, di sela-sela jam istirahat gitu ya kan Pak, mungkin sama-sama duduk bersama dengan guru senior, bercanda-bercanda dulu ya kan Pak. Setelah itu di sela bercandaan itu kita boleh memasukkan ide-ide kita. Seperti yang Bapak sampaikan tadi kan, pendekatan Bapak kan punya apa namanya teknik untuk mendekati orang itu kan Bapak mampu kan? Iya Bu, Maksudnya cuma saya yang eh, kadang iya, segan pendekatan mendekati. itu ya Pak. Ilmu pendekatan itu kan Bapak, saya rasa bisa Bapak pelajari lah. Karena saya lihat Pak Budi ini orangnya smart ya. Jadi harapan saya juga Bapak mampu membuat itu. Jadi kan tadi dari solusi yang Bapak pikirkan tadi bahwa Bapak melakukan pendekatan di luar situasi yang formal gitu, di situasi yang formal artinya di jam-jam yang di luar rapat, ya di luar forum gitu, memberikan pendekatan. Jadi sehingga terkadang ketika kita orang lain itu sudah merasa dekat dengan kita, sudah merasa oh ini anak bisa masuk di komunitas kami gitu mungkin ya para bapak-bapak ibu yang mungkin senior 5 tahun, 2 tahun lagi yang mau pensiun. Ketika mereka sudah merasa dipahami gitu dengan apa yang mereka rasakan ya, mungkin mereka juga bisa menerima masukan atau ide-ide yang Bapak sampaikan seperti yang Bapak pikirkan tadi. Mungkin Iya itu ya Bu, Pak ya. tadi saya tadi saya memang kepikiran seperti itu, karena memang saya memang udah jarang komunikasi dan mereka. Kadang waktu istirahat pun, waktu luang saya gunakan dengan aktivitas saya sendiri. Mungkin karena memang saya kurang komunikasi ya Bu dengan guru senior ini, jadi saya merasa sibuk sendiri, jadi saya tidak bisa bergabung. Tadi pas saya sangat senang tadi saya baru terlintas setelah Ibu ingatkan untuk komunikasi dan kadang tertawa bersama, kadang itu yang mungkin kurang intens saya lakukan, sehingga mungkin saya kurang pendekatan sebelumnya dengan gugus senior ini di sekolah, sehingga kadang pendapat kita kadang diabaikan mereka. Makasih Bu, jadi saya tadi jadi bisa menemukan sendiri berkat bantuan Ibu tadi untuk menghadapi permasalahan yang selama ini memang berkesinambungan saya alami. Ya, Pak. Jadi Bapak sudah merasa lebih baik sekarang. Apakah solusi yang kita sampaikan tadi, yang Bapak sampaikan juga kira-kira bisa terlaksana lah ya Pak? Iya Bu, nanti ini saya rencanakan nanti setelah coaching ini ke depannya saya ingin berusaha seperti tadi, saya menggunakan waktu-waktu luang di sekolah di sela-sela pembelajaran, saya dapat menjalin komunikasi dengan orang di sekitar saya. Karena selama ini memang Bu, kalau bisa berbagi lagi, saya jarang berkomunikasi kepada guru-guru yang
senior-senior ini. Kadang saya hanya sesama guru yang muda saja berkumpul-kumpul. Kadang saya juga agak sedikit enggan bergaul dengan mereka. Kadang saya anggap beda kajian atau beda topik. Ternyata memang banyak hal yang memang kita harus dapatkan dari guru yang lebih tua atau senior ini. Makasih Bu, jadi saya bisa lebih lega sedikit hari ini karena memang saya baru sadar, teringat bahwa saya kurang komunikasi memang di beberapa guru. Jadi sehingga saya merasa minder sendiri dengan menyampaikan pendapat saya. Ini kan Bapak berarti butuh dukungan ya Pak ya. Iya Bu. Ya, jadi yang Bapak harapkan dukungan dari siapa yang Bapak butuhkan untuk bisa menjalankan komitmen Bapak untuk lebih friendly lah istilahnya dengan guru-guru yang senior gitu Pak. Dukungan yang bagaimana yang Bapak butuhkan. Saya di sini berharap dukungan yang diberikan itu walaupun misalnya tidak sepenuhnya, setidaknya harapan saya ketika saya menyampaikan pendapat itu teman-teman saya yang lain yang lebih berpengalaman itu memberikan masukan atau ide yang membangunlah terhadap yang saya sampaikan sehingga dapat digabungkan atau dikolaborasikan sesama ide-ide sama guru. Saya berharap demikian Bu. Jadi jangan ide saya itu langsung di skip atau dianggap tidak apa. Jadi saya mau didengarkan sebenarnya, bantuan juga didengarkan oleh guru-guru. Kemudian butuh bantuan dukungan juga. Karena memang kepala sekolah kan, pimpinan kan kadang mendengarkan mayoritas guru-guru, apa yang diharapkan guru-guru. Jadi saya ingin Sekolah ya Pak iya, mendukung kadang ide-ide yang saya juga. sampaikan sebenarnya ide-ide yang sebenarnya kalau dikaji sangat baik, cuman mungkin guru-guru perlu pengkajian lebih dalam sehingga dapat menerima bersama perubahan-perubahan itu, Bu. Semoga sama-sama ketika komunikasi tadi saya laksanakan sesuai dengan arahan Ibu tadi, semoga mereka dapat lebih memahami maksud dari yang saya sampaikan, jadi tidak ada miskonsepsi, tidak ada kesalahpahaman dalam pemaknaan ide-ide itu sendiri, Bu. Sehingga tidak ada lagi gap-gap di antara guru senior, junior, jadi sama-sama bisa mengembangkan sekolah menjadi lebih baik. Harapan Bapak dari percakapan kita ini, komitmen apa yang timbul dalam benak Bapak untuk ke depannya gitu Pak? Dari percakapan ini saya berkomitmen, yang pertama saya harus introspeksi ya Bu, sebenarnya introspeksi diri mengapa bisa ide-ide atau gagasan saya tidak diterima atau diabaikan gitu. Introspeksi dulu di mana tadi saya tahu setelah berbincang dengan Ibu, komunikasi saya yang kurang dengan sesama rekan sejawat yang lebih senior. Di sini komitmen saya akan terus berupaya untuk menjalin kerjasama dan diskusi dengan rekan-rekan teman sejawat, tidak hanya sesama saya, tetapi kepada semua, baik guru yang masih muda maupun semua guru yang sudah senior, lebih banyak pengalamannya dalam dunia pembelajaran. Setelah itu saya harapkan nantinya baik saya maupun guru rekan saya dapat saling berkolaborasi dari ide-ide yang kami sampaikan. Tidak menutup kemungkinan bukan harus ide saya atau ide orang lain, tetapi dapat digabungkan dari ide-ide yang muncul menjadi satu ide baru yang dapat dikolaborasikan untuk mencapai tujuan bersama, Bu. Saya lihat Bapak jadi nggak frustasi lagi, Bapak sudah bisa ya berbicara dengan komitmen yang Bapak sampaikan tadi. Saya memiliki hal yang positif saya lihat dari diri Bapak, bahwa Bapak akan melakukan komitmen yang sudah Bapak mengerti dan Bapak ingin lakukan. Yang terpenting yang ingin kita lakukan, Pak. Kadang Iya, komitmen itu kalau tidak ingin kita lakukan, maka tidak akan jalan. Jadi saya lihat hal yang positif tadi adalah Bapak ingin melakukan komitmen yang baik, sehingga saya rasa permasalahan Bapak ini mungkin akan terjawab nanti setelah rencana yang akan Bapak lakukan tadi. iya. Bagaimana Pak? Sudah lega? Alhamdulillah Bu, sudah lega dari sebelumnya memang, karena memang saya juga selama ini itu saya pikirkan Bu, berkat jumpa dengan Ibu dan berbagi cerita dan sharing juga saya kembali menemukan oh, solusi alternatif dari masalah yang selama ini ada di benak pikiran saya Bu.
Oke, baik. Terima kasih Pak, terima kasih sudah mau berbagi masalah dengan saya. Saya harap Bapak juga bisa menemukan solusi dan bisa merealisasikan percakapan kita hari ini pada lain waktu ketika Bapak mengalami masalah yang sama lagi, Pak. Ya, terima kasih Bu Atika. Ya, sama-sama Pak. Selamat sore. Selamat sore Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh Ibu Atika. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu kabarnya hari ini? Saya lihat Ibu Sehat sedikit, Pak. iya, saya lihat Ibu sedikit, oh, wajahnya sedikit agak murung. Apa ada yang ingin disampaikan Bu? Atau Iya ada yang Pak. Inilah Pak, saya datang kemari Pak. Ada yang ingin saya sampaikan Pak. Saya ingin berbagi pengalaman ke Bapak, sekaligus menceritakan keluh kesah saya. Saya punya permasalahan sedikit Pak. iya Bu. Apa yang Ibu harapkan nantinya setelah kita melakukan diskusi pada hari ini Bu? Yang pertama saya ingin merasa lega dulu Pak. Saya punya teman cerita. Yang kedua, saya kalau bisa diberikan solusi lah Pak. Ya, dibukakan solusi apa yang tepat untuk permasalahan saya ini, Pak. Coba Ibu berikan dulu gambaran bagaimana keadaan atau masalah yang sedang Ibu hadapi saat ini sehingga Ibu sangat pengen sekali berbagi pada saat ini. Ya, Pak. Begini, Pak. Eh, saya kan ditugaskan untuk menjadi pembimbing lomba. Dan bukan hanya satu lomba, Pak. Ada 3 lomba yang saya eh, ditugaskan untuk menjadi guru pembimbingnya. Jadi saya merasa saya pada saat membimbing lomba saya kurang maksimal dalam proses pembelajaran di kelas, Pak. Terlebih lagi di sesi-sesi saya menjadi CGP ini, Pak, saya juga banyak deadline waktu. Misalnya eh, seandainya kan jam 1 dimulai, sementara itu belum jam pulang kadang kan, Pak. Jadi saya kurang maksimal dalam proses belajar mengajar di kelas. Sehingga ini kan saat ini kan lagi musim UTS, Pak. Sekolah saya juga lagi ujian tengah semester gitu. Saya lihat kebetulan kan kami pakai komputerisasi ujian UTS-nya. Jadi saya lihat nilai anak-anak rendah, Pak. Ada yang 30, menjawab pilihan perganda 40 gitu. Jadi saya merasa bersalah kepada anak-anak, Pak. Kenapa anak-anak nilainya rendah sehingga saya nggak bisa memaksimalkan waktu saya ke anak-anak. Yang ingin saya sharingkan ini, Pak, saya sebetulnya merasa bersalah kepada anak-anak dan saya juga galau. Saya eh, ingin menyampaikan ke kepala sekolah bahwa gak usah saya lah semua Pak yang membimbing lomba dibagi dengan guru yang lain gitu. Namun kepala sekolah tetap mempercayakan kepada saya. Itu bagaimana ya Pak? Iya, Saya jadi tadi bingung Pak, dilema. iya, tadi setelah Ibu ceritakan tadi gambaran oh, masalah yang Ibu hadapi tadi Ibu katakan bahwa Ibu tahunya setelah hasil nilai siswa yang menurun ya Bu ya, jadi merasa bersalah karena memang siswa itu seakan-akan terabaikan. Menurut Ibu, hambatan itu tadi disampaikan kan dikarenakan kurang perhatiannya atau membagi waktu di antara sibuknya melatih-latih perlombaan. Menurut Ibu, hambatan yang Ibu hadapi hanya waktu yang dikena perlombaan atau ada hal lain yang mungkin saja bisa selain itu Bu yang perlu kita apa? Iya Pak, tentu ada Pak. Jadi saya terbatas bukan seolah-olah sih Pak, saya merasa
saya kurang maksimal dalam menjelaskan materi, Pak, gitu. Karena konsentrasi saya terbagi, gitu. Ada lagi kadang-kadang anak-anak yang dilatih lomba juga tidak semuanya apa cepat kita ajarkan gitu, Pak. Jadi mana tugas lagi CGP, Pak. Jadi saya agak agak ini apa terbagi konsentrasinya pada saat di kelas sehingga nggak maksimal saya melihat siswa itu mana yang kurang memahami, mana yang sudah memahami itu, Pak. Kalau saya perhatikan tadi Bu, bagaimana jika saya menawarkan seperti ini? Karena tadi kan terbagi susahnya membagi waktu. Di sini kan kita sebagai guru tadi Ibu sangat memiliki nilai lebih dibanding guru lain, makanya Ibu yang dipilih untuk melatih lomba. Jadi memang itu salah satu dari prioritas sekolah lomba. Jadi bagaimana jika Ibu bisa membuat schedule tersendiri untuk kegiatan-kegiatan tanpa mengabaikan tugas pokok kita sebagai guru. Jadi ketika tugas CGP yang Ibu sampaikan tadi ada waktu deadline-nya, tetap walaupun misalnya ada 3 hari lagi dikumpul, tetap Ibu lebih memprioritaskan mengajar dan kalau ada waktu luang tetap mengerjakan tugas-tugas lainnya. Jadi menurut saya bagaimana jika Ibu membagi waktunya saja Bu setiap tugas-tugas maupun kerjaan-kerjaan yang bersamaan dengan tupoksi kita mengajar. Karena tadi saya dengar Ibu tadi mengatakan waktu terkendala, jadi seakan-akan dikejar-kejar waktu semua tugas, jadi tidak maksimal dalam mengajar. Iya. Jadi saya kurang maksimal, Pak. Jadi saya apa namanya? Saya kepengen, Pak, ini yang saya satu lagi, Pak. Mungkin kan memang kan, Pak, eh, kepala sekolah harapannya besar untuk lomba itu menang. Saya juga khawatir kalau lombanya itu tidak menang karena saya sudah tidak maksimal juga, Pak, gitu. Jadi kadang saya ingin menolak, Pak. Bagaimana ya, Pak, kalau cara saya menyampaikan kepala sekolah untuk tidak 3 lomba itu bisa dilimpahkan ke guru yang lain. Itu maksud saya, Pak. Kalau saya lihat dari skala prioritas Ibu, Ibu juga tidak ingin di sini ingin sekolah nantinya tidak menang lomba dan Ibu juga di sini tidak ingin mengabaikan siswa. Alangkah baiknya seperti yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana jika Ibu bisa membuat schedule waktu masing-masing kegiatan agenda harian, sehingga ketika kan lomba kan tidak selamanya ada lomba, jadi tetap kita bisa melatih lomba dan juga dapat mengajar dengan baik. Jika dibutuhkan, Ibu boleh juga menyampaikan kepada sekolah, misalnya dibantu oleh rekan sejawat, karena memang kepala sekolah sebagai pimpinan sangat yakin dengan potensi yang Ibu miliki, karena memang Ibu memiliki nilai lebih, makanya Ibu tetap terpercaya, Bu. Jadi saya sangat yakin Ibu mampu untuk tetap mengajar dengan maksimal dan juga dapat melatih siswa lomba dengan maksimal. Saya harus buat schedule dulu ya, Pak ya. Iya, Memang Bu, saya pun, perencanaan. saya memang itu salah saya, Pak. Saya memang kurang ya membuat schedule saya gitu. Terkadang saya merasa eh, saya bisa membagi waktu, ternyata tidak juga gitu ya, Pak. Iya, Bu. Mungkin Karena saya akan coba ya, Pak ya, solusi dari Bapak sehingga nanti saya bisa menyelesaikan permasalahan saya ini, Pak. karena tadi saya perhatikan dari mendengarkan cerita Ibu, sebenarnya Ibu memiliki potensi yang sangat tinggi dalam hal melatih dan memberikan pengajaran maksimal. Hanya saja mungkin waktu ya Bu yang membuat kita kadang yakin untuk bisa tetapi ada kendala. Jadi mudah-mudahan dengan rencana aksi Ibu nantinya ingin membuat schedule setiap kegiatan-kegiatan dan juga skala prioritas mengajar di kelas tetap sama-sama maksimal. Jadi jika ada kendala nantinya, saya harapkan dapat diminimalisir. Aduh, saya merasa lega, Pak, setelah saya mengutarakan permasalahan saya kepada Bapak. Ya, mungkin salah satunya hanya saya harus atur jadwal saya dulu ya, Pak ya. Karena Iya kalaupun Bu, saya menolak kepada kepala sekolah, kayaknya sulit tanggung jawab itu saya tolak. Karena sudah saya coba juga
kepala sekolah tetap mengatakan tolong diusahakan itu jawabannya. Jadi saya akan coba dulu Pak untuk membuat jadwal ya Pak agar anak-anak tidak terbengkalai. Terima kasih banyak Pak. Iya Bu, ini Bu, kalau kan Ibu nanti buat jadwal, siapa saja dan apa yang mungkin bisa membantu Ibu dalam membuat schedule jadwal Ibu? Saya rasa saya juga akan minta bantuan dari teman sejawat saya untuk eh, mengatur ya Pak jadwal saya. Karena sebenarnya lombanya ini kan Pak banyak. Jadi kami itu per MGMP khususnya Bahasa Indonesia itu sudah dibagi memang eh, tugasnya masing-masing berapa orang yang melatih lomba. Jadi sehingga tidak bisa ditolak lagi Pak. Masing-masing kami memang punya tugas tersendiri untuk membimbing lomba. Sehingga saya juga harus dengan teman sejawat saya satu MGMP, saya akan coba kolaborasi untuk menanyakan bagaimana jadwal yang seharusnya ya. Apakah kami nanti bisa saling melengkapi dari jadwal-jadwal yang kosong jika tidak ada kendala gitu Pak untuk bisa mengatur sesi latihan lomba dengan sesi mengajar di kelas Pak. Iya, semangat ya Bu Atika. Saya yakin Ibu Atika nantinya dapat bercerita kembali jika kita jumpa kembali. Saya ingin tahu juga bagaimana perkembangan dari hasil coaching kita setelah Ibu melaksanakan rencana aksi Ibu nantinya. Semoga berhasil dan kita dapat berbagi cerita lagi tentang pengalaman Ibu setelah melaksanakan atau menerapkan dari alternatif yang telah muncul dari ide-ide yang kita bahas pada pertemuan ini, Bu. Ya, terima kasih Pak. Untung saya bertemu dengan Bapak sehingga permasalahan saya menemukan titik terangnya Pak. Saya akan coba rencana saya untuk menyusun jadwal. Terima kasih Pak atas eh, percakapan hari ini. Sangat membantu saya Pak untuk menyelesaikan persoalan saya. Ya, terima kasih kembali Bu Atika. Saya juga di sini hanya mendampingi Ibu sehingga Ibu dapat mencurahkan kendala dan Ibu juga sudah luas tadi bercerita dan menemukan solusi bersama dari diskusi kita ini. Sampai jumpa kembali Bu di pertemuan selanjutnya. Nanti kita akan bertemu kembali dalam sesi berbagi pengalaman setelah menerapkan ini dalam menghadapi kendala-kendala yang selama ini mungkin kita hadapi. Jangan lupa ya Bu, tetap semangat, tetap maksimal mengajarnya dan lombanya juga. Semoga mengajarnya maksimal, lombanya juga dapat juara nanti Bu. Terima kasih Bu Atika, sampai jumpa kembali. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Izin saya keluar ya Bu dari pertemuan.